Politisi Bukhari Yusuf terkena masalah setelah mengundurkan diri sebagai anggota partai PKS, maka secara otomatis keluar dari anggota MPR yang mewakili Partai Keadilan Sosial. Bukhari Yusuf membantah akan tindakan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sirinya yang berinisial M. Di Resto Kapau Garuda Kuningan, Jakarta Selatan, kuasa hukumnya mengundang media untuk melakukan klarifikasi atas berita KDRT Bukhari Yusuf dengan alasan agar tidak melebar menjadi fitnah. Karena isu KDRT terhadap wanita berinisial M yang dinikahi secara siri pada 9 bulan yang lalu itu tidak pernah ada KDRT seperti yang dilaporkan. Itu penjelasan kuasa hukum. Yang kedua bahwa memang kami itu mengantarkan mantan hubungan ini itu nanti berulang dalam pengusutan kasusnya saya. Jadi kita membatasi. Silakan. Pak, boleh saya lanjutkan Pak? Ada yang lain dulu. Oke. Ya, sebetulnya intinya lebih pada pertengkaran mereka, ya lebih pada pertengkaran mereka tentang penganiayaan. Nah ini sebetulnya masing-masing bisa jadi korban gitu ya atas tindakan itu. Karena ini masuk pada wilayah penyidikan, jadi kami tidak mau buka itu kecuali nanti proses penyidikan itu sendiri sejauh mana isu mana apa. Jadi kita besoknya hanya sebenarnya persoalannya apa sih? Persoalannya lebih pada pertengkaran dan dia tidak nyaman bersama itu tidak nyaman sehingga amat terganggu, klien kami itu amat terganggu. Itu aja. Ya, jadi selama ya artinya ya hampir 8 bulan ya. 8 bulan ya mereka lebih banyak tidak nyamannya lah. Bertengkar itu saja. Tidak ada ya, ini lebih tadi saya sampaikan secara spesifik bahwa terjadi pertengkaran. Dia justru dari awal ya salah kita sebagai penganiayaan ya tadi itu justru dihindari. Tapi memang agresif sekali gitu. Jadi disediakan nanti bisa di ini sendiri lah ya. Mungkin nanti akan terbuka kalau itu proses hukumnya jalan. Ini juga Pak, tadi kan dari partai kan juga sudah memutuskan sejak beberapa bulan yang lalu. Apakah dari partai ini telah memutuskan bahwasanya ini memang penganiayaan ringan atau ini memang ada KDRT atau ini memang hanya pertengkaran rumah tangga? Apakah itu sudah ada keputusan dari partai? Keputusan itu yang belum. Tadi antara lain kan saya diminta kapan mundurnya itu nanti saya akan cari saja ya. Tetapi yang disampaikan bahwa yang terjadi adalah pertengkaran tadi selama perkawinan itu kami merasa tidak nyaman ya, sama amat sangat tidak nyaman dari banyak aspek, tapi itu bagian yang tersendiri lah itu karena hubungannya amat pribadi. Yang kedua bahwa selama ketidaknyamanan itu terlalu berlebihan dilakukan oleh Ibu MY yang sehingga seringkali menimbulkan keributan. Jadi keributan yang menimbulkan pertengkaran hebat, tetapi tidak terjadi KDRT. Ini lebih pada pergulatan mereka bertengkar karena ambil telepon segala macam lah. Jadi ini yang terjadi. Nah kemudian yang kedua bahwa apa yang dilaporkan itu juga sudah dalam proses. Kami
sebetulnya sama-sama jadi korban. Kalau pertengkaran barangkali teman-teman kan juga kan tahu di Depok nih ya, seperti ya pertengkaran mereka, tapi tidak sampai pada tingkat KDRT ya, tapi pada mungkin penganiayaan dianggap bisa saja klien kami juga melaporkan penganiayaan, tapi tidak dilakukan. Nah, yang terjadi justru itu semua jadi penyebaran fitnah yang merugikan klien kami dan merugikan keluarganya. Jadi nggak benar kalau yang perempuan itu seolah-olah bahwa MY istri sahnya, istri yang dinikahi secara bukan hanya siri ya, berdasarkan surat nikah, dan 2 anaknya juga mengetahui ya, sehingga kalau mau jadi korban justru malah jadi korban adalah mereka juga ya, istri dan 2 anak perempuannya. Nah ini kita sebetulnya menghendaki supaya selesainya dengan baik. Ketika perkawinan ini tidak nyaman, maka oleh klien kami, karena dulu kan menikah melalui kiai, ya kiai dari gurunya yang perempuan gitu loh. Maka itu disampaikan persoalan perkawinan seperti ini, sampai pada akhirnya kiainya juga menjelaskan bahwa tidak bisa dilanjutkan perkawinan yang semacam ini. Itulah yang kemudian klien kami mengambil sikap untuk memutuskan hubungan perkawinan. Ya, nah, ya. Adanya pemaksaan dan kekerasan seksual ini ranahnya saya tidak mau buka itu ya, karena itu lebih agak pribadi. Nanti itu agak khusus ya sebetulnya. Jadi kita hanya melihat bahwa perkawinannya tidak nyaman, perkawinan yang tidak bisa, kan perkawinan itu hubungan yang langgeng, ya. Nah itu tidak terdapat di situ, justru dia teraniaya suaminya, sehingga tidak bisa melanjutkan. Itu pun setelah konsultasi dengan kiai yang menikahkan, itu adalah guru dari yang perempuan. Nah kemudian yang kedua, kenapa kita nggak reaksional terhadap tindakan ini? Karena memang kita tahu bahwa ya di dalam kondisi yang harus berobat secara kejiwaan ya sedang. Hal lain mungkin teman-teman yang lebih mungkin ingin tahu ya lebih banyak latar belakangnya saja, bahwa mungkin ada catatan-catatan tentang ini sendiri. Saya pikir itu. Jadi kita hanya mengklarifikasi ketidaknyamanan, nggak benar ada KDRT, betul diceraikan, sudah ditalak. Ya. Sudah ditalak melalui juga konsultasi dengan guru dari yang bersangkutan. Gitu. Saya pikir itu. Jadi tidak ada KDRT, tidak ada apa namanya, dia memang tidak nyaman sehingga bercerai. Jadi kalau hal-hal lain, tadi ada teman-teman wartawan soal uang segala macam, dan dia juga merasa memang agak sedikit ya, kurang baik lah seorang istri yang seperti itu. Jadi apakah ada langkah hukum yang akan diambil? Kita akan menyiapkan langkah hukum kalau ini kemudian menjadi hal yang di luar, menjadi fitnah yang besar, yang amat merugikan keluarga. Kita akan mengambil langkah hukum, baik menuntut secara perdata maupun pidana. Sementara kita melakukan terjadi perselisihan yang sebetulnya ada penganiayaan ringan, itu saling menganiaya. Jadi kalau dari pihak si BY-nya sendiri, Pak BY-nya, ini berarti menerima keputusan partai dan bagaimana langkah di Iya, politik? dia lebih memilih setelah konsultasi dengan keluarga menyikapi untuk tidak memperpanjang, bahkan juga karena ini pada masa itu dia ada di partai, ini kan masalah pribadi dan kejadiannya merugikan dia sebagai orang partai. Jadi dia menyelamatkan partai untuk itu gitu, mengambil sikap sendiri. Ya sementara. Oke, ya terima kasih.